Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Materi apa yang akan kita bahas kali ini? Kita mau masuk sedikit lebih dalam terkait dengan topik Zcash. Nah, kali ini kita akan mengulik sedikit soal transaksi Zcash. Jadi, apa sih yang ada di dalam sebuah transaksi Zcash? Nah, jadi kalau kita lihat latar belakangnya, kembali sedikit ya, soal privacy. Jadi, kalau kita menggunakan teknologi blockchain, sebenarnya kita tidak perlu meregistrasi diri. Dalam artian, konsep atau penggunaan blockchain itu sangat berbeda dibandingkan dengan ketika kita mau menggunakan layanan perbankan tradisional. Jadi kalau kita mau membuka account di bank, kita harus misalnya meregistrasi diri, kemudian identitas kita, kemudian kartu identitas juga diminta, kemudian kita akan diberikan account baru dengan kartu, kemudian PIN, dan lain sebagainya. Tetapi kalau di dalam konsep blockchain itu sebenarnya tidak ada. Jadi siapapun bisa menggunakan blockchain tanpa harus mensuplai identitas diri. Jadi tidak ada informasi soal identitas yang disimpan di dalam blockchain ya. Blockchain yang murni ya, bukan provider yang blockchain seperti centralized exchange, bukan. Nah, jadi kalau di situ kita lihat bahwa konsep privasi sudah ada. Akan tetapi memang kalau kita lihat lebih rinci lagi, konsep privasi atau perlindungan privasi di dalam blockchain itu tidak sempurna. Itu yang ada di blockchain misalnya miliknya Bitcoin gitu ya. Kalau kita lihat di dalam, misalnya menggunakan blockchain explorer ke dalam blockchainnya Bitcoin, kita bisa lihat semua transaksi yang terjadi dari pertama kali Bitcoin itu muncul sampai ke transaksi yang paling baru. Jadi siapapun yang melakukan transaksi Bitcoin, kita bisa lihat kapan, dari mana tujuannya, kepada siapa, atau ke alamat tujuan, kemudian berapa jumlah yang ditransaksikan, kemudian timestamp atau tanggal berapa dan jam berapa transaksi tersebut dibuat. Jadi semua detail soal transaksi tersebut terlihat gitu ya. Nah, dengan informasi tersebut bisa kita melakukan interpolasi, kita bisa melakukan analisis dan membuka sedikit informasi soal metadata atau informasi terkait soal transaksi ini atau pola-pola yang terjadi yang terkait dengan transaksi tersebut. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyebut Bitcoin dan blockchain serupa itu sebagai fully private. Nah, makanya ada Zcash yang mencoba untuk memberikan solusi yang lebih baik soal privacy ini. Nah, jadi dalam Zcash itu ada namanya transaksi shielded atau shielded transaction. Nah, ini menggunakan teknik kriptografi yang cukup advance yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tujuan dari shielded transaction ini yang ada dalam Zcash itu adalah menyembunyikan informasi soal siapa pengirim, siapa penerima, kemudian berapa jumlahnya. Nah, meskipun informasi-informasi ini tersembunyi, tetapi verifikasi masih tetap bisa dilakukan. Harus tetap bisa dilakukan. Kenapa? Karena dia masih ada atau masih berjalan di dalam konsep blockchain. Artinya semua proses itu terjadi secara transparan, kemudian secara decentralized juga. Nah, kita akan melihat lebih lanjut sebenarnya konsep atau prinsip-prinsip teknis yang dipakai seperti apa. Kalau kita bedah transaksi Zcash, pertama ada dua tipe transaksi. Yang pertama adalah transaksi transparan. Nah, kalau ada transaksi transparan di dalam Zcash, itu mirip seperti transaksi di dalam Bitcoin. Itu antara T-address ke T-address.
T address adalah transparent address, artinya kita bisa melihat dari mana transaksi tersebut dibuat dan kepada siapa transaksi itu ditujukan. Gitu ya. Jadi tidak ada bedanya dengan transaksi yang ada dalam Bitcoin. Nah, yang kemudian yang kedua, tipe kedua adalah shielded transaction. Itu adalah transaksi yang fully private. Jadi dia terjadi antara Z address ke Z address. Jadi sebenarnya kalau Z address ini kita sebenarnya tidak tahu alamat asalnya dari siapa, kemudian ke siapa tujuannya juga tidak. Kemudian ada tipe lainnya, misalnya hybrid dari T ke Z atau Z ke T, itu bisa dilakukan. Kemudian objeknya atau data yang terkait di dalam transaksi atau data penting yang terkait dalam transaksi adalah input dan output. Nah, ini mirip konsepnya seperti transaksi Bitcoin. Kalau transaksi Bitcoin kan ada komponen input, ada komponen output. Nah, tetapi di dalam Zcash juga ada namanya nodes, commitment, dan nullifier. Nanti akan kita bahas masing-masing soal nodes, commitment, dan nullifier yang tidak ada dalam Bitcoin, tapi khusus ada di Zcash. Unik ada di Zcash. Kemudian perbedaan antara transparan dan shielded. Kalau transaksi transparan itu saldonya kelihatan, jumlah yang ditransaksikan juga kelihatan, dan alamat-alamat terkait juga terlihat di dalam on-chain. Nah, tetapi kalau shielded itu nilai dan semua partisipan, tujuan dan alamat asal dan alamat tujuan tersembunyi karena menggunakan satu protokol namanya Zcash Node. Jadi kalau kita analogikan, transparan transaction itu mirip seperti kita memberikan uang tunai, cash di atas meja gitu ya. Kita bertransaksi di atas meja, jadi bisa kelihatan siapa pemberi, siapa penerima, kemudian berapa jumlahnya. Semuanya bisa diawasi, bisa diverifikasi. Tetapi kalau shielded itu kita analoginya seperti sealed envelope, artinya transaksi terjadi di dalam amplop yang tersembunyi atau di tertutup amplop tertutup. Jadi dari amplop tertutup itu tidak tahu dari siapa ke siapa, jumlahnya berapa itu tidak kelihatan. Kemudian kita akan bahas soal node ya, yang unik di dalam Zcash. Node itu sebenarnya representasi dari sebuah koin. Jadi kalau kita menggunakan shielded transaction, koin-koin itu berubah menjadi node. Ya, jadi kalau kita bayangkan koin itu akan menjadi node di dalam shielded pool. Jadi koin yang misalnya yang koin seperti Bitcoin itu atau Zcash yang transparan itu akan berubah menjadi node yang hidupnya di dalam shielded pool. Nah, jadi ketika kita menggunakan shielded address, misalnya dari Z address ke Z address atau dari T address ke Z address, koinnya akan dirubah jadi node gitu ya. Kemudian node-nya itu dimasukkan di dalam shielded pool. Nah, isi dari node itu adalah pertama value atau berapa nilai dari koin tersebut yang sudah berubah jadi node. Kemudian alamat penerima, kemudian ya jadi alamat penerimanya terenkripsi gitu kan. Kemudian ada angka atau nilai random. Ini adalah nilai rahasia yang bisa dipakai untuk proof. Nah, jadi node ini sebenarnya merepresentasikan UTXO atau unspent output gitu ya. Kemudian soal komitmen. Apa itu komitmen? Itu adalah proses menyembunyikan node. Tadi kan sudah ada node. Kalau kita menggunakan shielded transaction atau Z address, kita beroperasi dengan menggunakan node atau beroperasi dengan menggunakan amplop tertutup node tadi. Kemudian prosesnya adalah menjadi komitmen, dinamakan komitmen. Jadi dia seperti logbook atau kotak kotak perhiasan itu kan biasanya ada kuncinya ya, seperti itu. Nah, komitmen itu akan menyembunyikan nilai dan penerima dari si node tadi. Itu disebut komitmen. Nah, yang unik adalah komitmen itu akan disimpan di dalam blockchain. Jadi terlihat secara transparan komitmennya. Jadi memastikan, jadi komitmen ini tujuannya adalah semua orang bisa memverifikasi keberadaan node tadi ya, dengan menggunakan komitmen. Kemudian tidak ada yang bisa melihat isinya, hanya bisa lihat komitmennya saja, tidak bisa kelihatan node-nya. Jadi node
atau komitmen tadi itu isinya adalah value, address, dan randomness tadi kan, isinya node kan ini kan, value, address, dan randomness. Kemudian ada nullifier. Nullifier itu adalah fingerprint. Jadi kan tadi kita punya koin yang sudah berubah jadi node. Kemudian kita tidak mempublikasikan node, tetapi kita punya komitmen yang dipublikasikan sebagai representasi dari node. Kemudian ketika kita mau berbelanja atau kita mau menghabiskan atau mau mengirim node, itu kita butuh satu namanya nullifier. Kenapa butuh nullifier? Karena dia tujuannya adalah mencegah double spending. Artinya ketika kita sudah mengirim node atau menghabiskan node atau membelanjakan node, jangan sampai kita membelanjakan node yang sama untuk keperluan yang berbeda. Misalnya kita punya node harganya atau nilainya 10. Kemudian kita mau mentransfer misalnya dari Alice ke Bob. Kemudian Alice mau mengirim lagi 10 Z ke Carol misalnya dengan node yang sama. Nah, itu tidak boleh. Makanya untuk mencegah hal ini terjadi, kita membutuhkan namanya nullifier. Jadi ketika node itu ditransaksikan, si nullifier tadi akan dipublikasikan. Nah, tetapi nullifier ini tidak bisa dipakai untuk mencari node mana yang sudah yang terkait, node mana yang dihabiskan atau node mana yang dibelanjakan. Itu tidak bisa. Yang bisa adalah si blockchain atau siapapun atau verifier itu bisa mengecek apakah nullifier itu sudah ada atau belum di dalam blockchain, atau sudah pernah ada atau belum. Kalau sudah pernah ada, transaksinya akan ditolak karena dia indikasinya double spending. Kalau belum, berarti ini adalah transaksi yang valid. Nah, dengan adanya nullifier, itu kita tidak mempublikasikan informasi soal node atau informasi soal transaksi, tetapi validitas dari transaksi itu tetap bisa digaransi. Bisa dibuktikan bahwa node tadi adalah sah, belum pernah dibelanjakan, artinya transaksinya juga valid. Tugas dari nullifier. Nah, kemudian soal zero knowledge proof-nya di mana? Kan Zcash menggunakan Zcash NAK atau Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge. Nah, jadi provernya itu membuktikan bahwa node itu atau prover itu membuktikan kepemilikan dari node. Kan kita harus membelanjakan uang milik kita sendiri kan, atau aset milik kita sendiri. Jangan sampai kita membelanjakan aset milik orang. Nah, itu menggunakan Zcash NAK. Kemudian apakah proses dari kita membelanjakan tadi itu apakah valid atau tidak? Kemudian verifier akan mengecek proof-nya, gitu ya. Jadi proof-nya tadi dipakai tanpa harus melihat si node-nya tadi atau detail atau informasi soal node. Nah, yang dicek apanya adalah pertama input. Apakah inputnya itu sudah ada? Kalau inputnya belum ada, artinya kita membuat koin sendiri. Nah, itu tidak boleh. Kalau inputnya sudah harus ada duluan. Kemudian saldo. Apakah kita punya saldo yang cukup untuk melakukan transaksi? Misalnya kita saldonya 5 Z, kita mau bertransaksi 10 Z. Nah, itu harus ditolak. Artinya saldo kita harus minimal 10 Z untuk bertransaksi sebanyak 10 Z juga. Ya, plus biaya transaksi ya. Kemudian ada nullifier. Nullifier kan tadi dipakai untuk mengecek apakah ada double spending atau tidak. Nah, itu bisa dicek oleh verifier. Nah, kalau misalnya verifikasi ini sukses, artinya semuanya adalah jadi full verification. Proses membuat transaksi seperti ini. Pertama, sender, Alice misalnya, dia memilih dulu mana yang mau ditransaksikan. Misalnya dia punya 10 koin gitu ya, di output yang berbeda-beda. Dia pilih yang mana mau ditransaksikan. Kemudian, dia akan membuat satu node baru untuk resipien atau penerima, misalnya ke Bob. Kemudian Alice menghitung atau membuat Zcash NAK. Nah, ini proof-nya ya. Proof-nya untuk node-nya tadi. Untuk membuktikan correctness atas node yang dibelanjakan ya. Tadi kan sudah dibahas apa saja yang harus dibuktikan. Misalnya saldo, kemudian apakah node itu tadi sudah ada gitu kan. Kemudian dia juga membuat nullifier gitu ya, untuk memastikan atau untuk membuktikan bahwa dia menghabiskan node dengan benar. Kemudian semua komponen tadi disatukan gitu, kemudian ditandatangan, kemudian di broadcast. Kemudian setelah di broadcast, si jaringan atau para
stakeholder jaringan itu memvalidasi apakah proof dan nullifier itu sudah benar. Kalau sudah benar berarti dimasukkan ke dalam blok baru. Seperti itu transaksinya. Nah, ini contohnya. Jadi ada Alice dan Bob, dia bertransaksi sebanyak 10 SEC menggunakan shielded transaction. Alice milih satu yang total nilainya, atau satu misalnya nilai 10 SEC. Dia membuat note untuk ditujukan ke Z address-nya Bob, kemudian membuat proof gitu ya. Kemudian outputnya berupa komitmen dan nullifier. Nullifiernya terkait dengan note lama, tapi komitmennya soal note baru nanti. Kemudian di yang transaksi tadi disatukan, kemudian tanda tangan broadcast gitu kan. Kemudian yang direkam di dalam blockchain adalah komitmen dan nullifiernya saja. Note-nya tadi tidak, hanya komitmen saja. Kemudian ada komponen atau fasilitas namanya viewing key dalam Zcash. Itu adalah fitur opsional atau pilihan. Kalau misalnya kita adalah organisasi atau pihak tertentu yang butuh audit atau compliance, misalnya membuktikan ini aset atau transaksi dari mana saja. Nah, itu kan harus ada satu fitur gitu, namanya viewing key. Kalau viewing key ini bisa dipakai untuk mendekripsi incoming dan outgoing transaction atau transaksi yang terkait dengan alamat tadi. Nah, ada dua tipe, namanya full viewing key, yang berikutnya adalah incoming viewing key. Kalau full viewing bisa incoming dan outgoing, kalau incoming saja ya berarti hanya aset-aset yang diterima. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan viewing key, kita bisa membuat satu proof of fund tanpa harus merusak privasi kita. Jadi tetap hanya view saja ya, tidak bisa melihat apapun selain itu. Kemudian kalau kita lihat evolusi performa dari sapling ke orchard, yang pertama Sprout itu yang pertama ya. Jadi ada shielded pool, itu sudah muncul pertama kali di 2016. Proofnya besar dan biayanya juga cukup tinggi. Kemudian diperbaiki dengan menggunakan sapling, dia prosesnya lebih cepat, proofnya lebih kecil atau lebih ringan, kemudian mendukung hardware wallet. Kemudian orchard diperbaiki lagi untuk unified pool dan address formatnya diperbaiki, namanya simpler address format. Nah, jadi setelah ada update atau upgrade, itu proofnya jadi lebih kecil, verifikasi lebih cepat, kemudian interoperabilitasnya juga semakin baik. Kemudian bagaimana dengan verifikasi jaringan dan konsensus? Jadi yang dicek oleh miner atau validator adalah Zcash snark-nya untuk proofnya tadi, kemudian nullifier, kemudian signature. Tetapi sender, receiver, dan amount-nya tidak kelihatan. Kemudian ada konsensus untuk memastikan bahwa konsistensi ada dalam ledger dan integritas, tidak ada inflasi atau tidak ada penambahan koin baru tanpa proses yang jelas. Summary, tadi kita sudah bahas soal bagaimana proses pembuatan transaksi atau detail soal transaksi di dalam Zcash, itu isinya apa saja kan. Ada komitmen ya, itu untuk menyembunyikan notes, kemudian ada nullifier. Kita juga bahas soal Zcash snark, proof tadi, kemudian sedikit soal viewing key, ada dua jenis. Kemudian ada proses upgrade dari sapling hingga ke orchard. Kemudian kalau kita bisa mengambil takeaway dari Zcash itu, dia memberikan full financial privacy atau ada fitur optional privacy buat kita yang membutuhkan privasi lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kita menggunakan Bitcoin dan sebagainya. Sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.